Hadirin disilakan duduk kembali. Dan bagi media kami persilakan terlebih dahulu mengambil foto. Setelah itu acara akan segera kita mulai. Sesi foto selesai, kami persilakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabe salamat lingu nalatai salam sahujud karendem malempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Yang terhormat Bupati Katingan beserta Ketua TP PKK Kabupaten Katingan, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan atau yang mewakili yang hadir saat ini, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan beserta Ketua DWP Kabupaten Katingan, dan Bapak Ibu tamu undangan yang hadir saat ini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenanannya. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan, Senin 20 Februari tahun 2023 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan keputusan Bupati Katingan. Keputusan Bupati Katingan nomor SK.821/372 BKPSDM Mendatar 2/2023.
tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan. Bupati Katingan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B mendatar 710 garing JP.00.01/02/2023 tanggal 16 Februari 2023. Hal rekomendasi hasil uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan. Memutuskan, menetapkan keputusan Bupati Katingan tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan. Ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 7 lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 17 Februari 2023, Bupati Katingan Sakarias ditanda tangani. Lampiran keputusan Bupati Katingan nomor SK.821/372/BKPSDM mendatar 2/2023 tanggal 17 Februari 2023. 1. Hariawan Esos MAP pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang 4C, jabatan lama Kepala Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan, Eselon 2B. Jabatan baru Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Eselon 2B. 2. Supardi SPD MSM pangkat Pembina golongan ruang pangkat Pembina tingkat 1 golongan ruang 4B. Jabatan lama Staf Ahli Bidang Hukum Pemerintahan dan Politik Eselon 2B. Jabatan baru Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan. Bupati Katingan Sakarias ditanda tangani. Pembacaan selesai. Persiapan pengambilan sumpah janji jabatan. Kepada pejabat yang akan diambil sumpah janji, disilakan mengambil tempat. Kepada saksi dan rohaniwan, disilakan mengambil tempat. Bupati Katingan selaku pejabat pengambil sumpah janji jabatan dimohon dengan hormat menuju tempat pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Pelantikan oleh Bupati Katingan. Naskah pelantikan. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini Senin tanggal 20 bulan Februari tahun 2023, saya Bupati Katingan dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bersama kita. Pengucapan sumpah janji jabatan dipandu oleh Bupati Katingan. Naskah pengambilan sumpah janji. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah janji menurut agama saudara? Bersedia. Apabila demikian, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah janji jabatan. Pertama oleh pejabat yang dilantik, Bapak Haryawan Esos MAP. Kedua oleh Bapak Supardi SPD MSM. Selanjutnya oleh saksi-saksi. Pertama oleh Bapak Eka Surya Dilaga SP MM. Kedua oleh Bapak Mozart Destain SPI.
Selanjutnya dengan hormat Bupati Katingan. Pengambilan sumpah janji jabatan selesai. Kepada saksi-saksi dan rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Kepada pejabat yang baru saja dilantik disilakan kembali ke tempat semula. Bapak, Ibu yang kami hormati, kita akan dengarkan bersama sambutan Bupati Katingan. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalinu, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan dan beserta Ketua Darmonita Kabupaten Katingan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan atau yang mewakili yang hadir dari Pak Polres, Dandim, dari Kejaksaan, dari Pengadilan. Terima kasih atas kehadirannya. Kepala Dinas, Badan, Camat, Satuan Unit Kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara virtual, Ketua TPPKK Kabupaten Katingan, tamu undangan yang hadir pada saat ini maupun yang menyaksikan acara ini melalui media elektronik secara virtual. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah, sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan pengambilan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya melantik 2 pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pertama dan telah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara terkait rekomendasi penetapan dan pelantikan hasil uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan berdasarkan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B-00-0001/02/2023 tanggal 16 Februari 2023. Tentunya dengan adanya proses mutasi dan rotasi pejabat pimpinan tinggi pertama ini adalah merupakan proses dalam pengisian jabatan yang lowong dan dalam pelaksanaannya juga dilakukan penilaian melalui uji kompetensi dan uji kelayakan dalam menduduki jabatan sehingga pemilihan dan penetapan pejabat dalam jabatan sesuai dengan kemampuan atau memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama
melalui mekanisme mutasi dan rotasi saat ini telah dilakukan pemantauan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara sehingga dalam proses penilaian dan evaluasi serta penetapannya harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Sehubungan dengan proses pembinaan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan, tentunya mengacu pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil adalah merupakan sebagai komitmen untuk penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, pengaturan manajemen pegawai negeri sipil melalui peraturan pemerintah ini bertujuan untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesional, bebas dari intervensi politik dan praktek KKN dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik serta tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Katingan. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat merupakan bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai. Pengembangan karier pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik sehingga tetap berjalan dengan baik, terutama dalam kaitannya dengan kegiatan prioritas pembangunan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, pelantikan hari ini yang pertama untuk mengisi jabatan yang lowong yaitu asisten 1. Saya percaya bahwa Pak Haryawan ini memang mampu untuk melaksanakan tugasnya di asisten 1, karena di situ juga asisten 1 itu membawahi bagian hukum dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya berterima kasih dan saya berharap Pak Haryawan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan bisa melaksanakan koordinasinya dengan yang lain. Kenapa saya katakan, jadi saya di pemerintah ini kuat. Kuatnya kenapa? Kenapa saya kuat? Ya karena saya dibantu oleh orang-orang kuat, sehingga saya lebih kuat daripada yang lain. Pertama, Pak Haryawan punya pengalaman camat berapa kali, sudah pernah menjadi kepala SOPD. Nah, yang kedua, kepala bagian saya adalah dari Kejaksaan Agung. Jadi kalau bersama-sama bersinergi, saya pikir lebih kuat lagi. Nah, itu yang saya harapkan. Begitu juga Pak Supardi, pernah juga menjadi kepala bagian, sudah kesana kemari juga. Nah, artinya dalam melaksanakan tugas ini saya pikir sudah tepat sekali untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Oleh karena itu saya berharap saudara-saudara yang sudah ditunjuk sebagai pejabat di Kabupaten Katingan ini agar benar-benar dijaga, dipelihara, jangan sampai dengan jabatan yang susah payah. Kalau kita berbicara masalah ya kamu menjadi kepala dinas ini enak saja, tapi prosesnya bukan main. Bukan main. Proses untuk mendapatkan jabatan itu bukan main. Kalau saya berbicara hanya menunjuk saja, ya enggak masalah. Tetapi prosesnya bukan main. Mereka ini sudah merasa sendiri bagaimana melalui proses lelang, lain sebagainya. Kalau Pak Supardi dengan Pak Haryawan, saya pikir Pak Haryawan sudah pernah menjadi ikut lelang jabatan. 1 bulan baru selesai. Prosesnya luar biasa. Pak Supardi ya sudah pernah juga. Nah, jadi saya rasa ya itulah, jabatan ini bukan hanya diberikan saja, bukan hanya pemberian,
tetapi adalah yang dari hendaknya kita jaga dan pelihara jabatan ini dengan baik. Yang kedua, ini mungkin saya belum menyampaikan. Saya sudah bincang-bincang dengan Pak Sekda, dengan Pak Bambang, cuma belum dengan kepala dinas keuangan. Coba dihitung. Nah, rencana saya untuk ASN di Kabupaten Katingan ini TPP-nya ditambah. Ya. Pasti semuanya senang. Ya. Tapi padahal saya tidak dapat apa-apa sebenarnya. Sampai saat ini yang namanya TPP saya belum pernah merasakan. Harapan saya itu kan kalau saya naikkan 2 atau 3% ya sekian per mil untuk saya gitu, dibagi-bagi sedikit. Ya. Tapi saya bangga, luar biasa kebanggaan saya kalau bisa memberikan kesejahteraan kepada pegawai, kepada aparatur sipil negara di Kabupaten Katingan ini. Saya nggak tahu lagi kalau dikatakan tidak sejahtera. Kadang saya bertanya-tanya dengan diri saya sendiri. Saya ini nggak mampu memberikan kesejahteraan kepada pegawai. Ya satu-satunya bagaimana kita memberikan kesejahteraan itu walaupun sedikit. Nah, saya berharap tahun 2024 TPP ditambah, kita naikkan gitu ya. Nah, dengan harapan kita juga harus bekerja keras mencari piadi. Nah, kalau piadi kita bisa naik, ya TPP itu kan bisa naik. Jadi saya katakan kenapa? Karena tenaga THL itu tidak bisa lagi kita yang mau menerima baru. Padahal kita sangat membutuhkan mereka. Seperti kemarin pada saat saya musrenbang, hampir setiap kecamatan itu mengusulkan, Pak, kami tenaga guru kurang, tenaga kesehatan kami kurang. Tetapi permasalahannya begini, formasi untuk tenaga P3K itu selalu berada di desa-desa, tapi nggak ada satupun yang berminat untuk mendaftarkan di situ. Ada yang tenaga kontrak saat ini maunya tetap di situ, tapi kena formasi yang ada di desa-desa nggak ada yang mau. Nah, itu juga menjadi kesulitan bagi kita, seperti guru-guru, tenaga kesehatan, karena memang saya lihat tenaga kontrak atau tenaga harian lepas ini sangat-sangat produktif. Malah yang ASN sendiri ya yang sama-sama staf gitu sering mempengaruhi temannya. Mentang-mentang kawannya tenaga THL lalu dipengaruhi. Dia ungkang-ungkang aja. Enggak, tapi kerja aja nggak bisa. Nah, jadi itu sering yang terjadi. Maunya saya bagaimana? Jadi tenaga-tenaga yang ada ini supaya nanti jangan tolong sampaikan ke anak-anak kita yang masih tenaga THL, sampaikan. Jangan ada yang mau mengundurkan diri dan lain sebagainya. Karena masih banyak yang mau. Yang mau tenaga THL ini banyak. Dan yang saya luar biasa apresiasinya itu yang perempuan ini banyak yang mau ditempatkan sebagai tenaga Satpol PP. Bingung juga saya, kok apa alasannya di Satpol PP? Sementara di Satpol PP itu kan ya apel pagi, siang, sore. Apakah mungkin juga kena komandannya Satpol PP itu bisa menarik perhatian kali? Nah itu. Saya senang. Kemarin saya musren ke Tumbang Brau, ada 3 Srikandinya Pak Satpol PP itu. Ini luar biasa, mereka itu luar biasa. Nah, oleh karena itu saya bangga, saya senang. Nah, karena kita semua ini banyak, jadi ini tolong dijaga, pelihara. Jangan sampai ada yang aneh-aneh lagi.
misalnya ada kegiatan-kegiatan, jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Karena selama ini ya saya rasa sangat terbantu sekali. Saya ini jadi Bupati Katingan ini sebenarnya secara pribadi sangat lemah, tapi saya kuat. Kenapa saya kuat? Ya kena kalian itu. Yang kepala-kepala SPD saya, pejabat-pejabat saya di sini ini kan hebat-hebat. Sehingga saya enggak ragu dengan siapapun. Tapi anehnya juga, ada juga kadang-kadang pertanyaan saya. Di sini banyak pembantu-pembantu saya luar biasa hebat-hebat. Tapi masih ada aja. Contoh, kualitas pendidikan. Bisa nomor terakhir kita. Kualitasnya. Kenapa kok kualitas kita nomor terakhir? Padahal tenaga-tenaga pendidik, pejabat-pejabat kita ini juga hebat-hebat. Tapi ya terima kasih. Sampai hari ini sudah mulai meningkat. Terutama pelayanan pendidikan kita. Harapan saya ya tetap bagaimana kita bersama-sama. Enggak ada yang kuat. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, percaya saja. Tidak akan bisa kita lakukan. Tidak akan bisa kita lakukan. Dan yang kedua juga selanjutnya stafnya ya jangan ada yang ya bagaimana bangunlah komunikasi dan kerjasama yang baik antar sesama. Jangan saling menyalahkan, jangan selalu ada yang merasa hebat dan lain sebagainya. Kita ini semuanya hebat kalau kita mau membangun kebersamaan dan melaksanakan tugas kita dengan baik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, jangan dulu bangga, soalnya ini kan kita baru hitung-hitungan. Ya, baru hitung-hitungan. Kemarin saya tanya dengan Toto, kalau begitu berapa? Kalau kita naik ke sekian, coba hitung, kalau 2,5% sampai 5% berapa? Ternyata dihitung-hitung 16 miliar kita cari duit lagi. Nah, dari mana kita dapat 16 miliar ini? Ya kita harus kerja keras. Kalau tanpa kita kerja keras tidak akan dapat. Artinya pemerintah pun harus berbicara bisnis. Bisnisnya apa? Bukan menjual koran, bukan menjual apa, tetapi bagaimana kita membuat perda, perbub untuk mendapatkan melegalitaskan distribusi dan lain sebagainya. Itu yang saya katakan kita harus berbisnis. Bukan kita berarti mencari laba, bukan. Tetapi kita bagaimana kita mencari pendapatan sehingga kita bisa dari pendapatan itu bisa kita membangun di Kabupaten Katingan ini. Saya selalu menekankan, banyak yang saya tekankan, hanya dua sisi. Yang pertama tadi Gedung Walet, saya selalu berbicara Gedung Walet ini. Kemarin saya sampaikan juga di ini. Nah saya nggak tahu, nanti mungkin Pak Haryawan setelah di asisten 1, bagaimana nanti apakah kemarin itu perbub tentang kita memberikan sebagian kewenangan kepada camat dan desa untuk melakukan penagihan. Yang kedua, bagaimana kita mencari pendapatan dari pajak rumah makan. Selama ini pajak rumah makan itu tidak pernah mencapai 1 miliar. Padahal kalau saya hitung sudah 2 miliar. Coba kalian hitung. Pajak rumah makan itu saya minta 250.000 aja per hari. Di Katingan Hilir ada 116 rumah makan. 116 kali 50% sudah berapa? Kurang lebih 80 rumah makan. 80 kali 200 saja sudah 16 juta per hari. 16 juta per hari kali 26 hari per bulan sudah berapa? Kali 1 tahun. Udah 2 miliar. Ini yang di depan mata saja. Nah, Gedung Walet. Coba bayangkan. Kita ini, maksud saya Gedung Walet ini coba didata. Semua
pegawai yang memiliki gedung walet. Kenapa saya katakan saya mau naikkan TPP? Ya paling tidak dari TPP ini bisa untuk membayar pajak. Ini alasannya pajak ini kan belum masuk Pak burungnya. Saya tidak berbicara burung, sebenarnya kadang-kadang burung bisa dipelintir. Ya, burung-burung ini bisa dipelintir kalau saya katakan burungnya belum masuk gitu. Padahal ya maksud saya burung waletnya itu. Kalau punya Pak Supardi berapa? Nah, saya tagih kemarin itu dibayarnya cuma 1-2 aja. Padahal di Tumbang Samba itu berapa? Nah itu bayar nanti. Saya cek lagi nanti. Jangan sampai tidak dibayar. Maksud saya kalau boleh, kalau yang pegawai paling tidak 1,5 juta per gedung. Kalau per gedung bayangkan, kita di Katingan ini 5.000 gedung. 5.000. Saya tidak mau yang nggak usah 100%. Saya proyeksikan menjadi 50%. Sudah 2.500. 1 juta per gedung sudah 2,5 miliar. Tapi apa yang kita dapat tiap tahun? 200, 300 miliar. Saya kemarin sudah ke Tumbang Samba kemana. Tapi yang lucunya petugas-petugas kita ini yang di wilayahnya sendiri belum terpenuhi semua. Ada di Tumbang Berawoy, ada di Tumbang Kaman. Kok masa nagih di Tumbang Kaman, nagih di Tumbang Berawoy, nagih di Tumbang Senamang. Sementara di Tumbang Samba sendiri belum tertagih semua gitu. Ada apa ini? Nah, ini dari sini saya lihat mental pegawainya ini yang luar biasa hebatnya. Berbisnis hebat. Kenapa saya katakan berbisnis? Daripada saya nagih di lingkungan saya, lebih baik saya ke Tumbang Senamang sana ada SPPD-nya. Kan gitu kan? Jadi SPPD itu dalam rangka melaksanakan menagih dan sebagainya, cek semua itu agar dicek. Kalau SPPD-nya 5 juta, dia dapat cuma 3 sampai 4 juta, jangan dibayar SPPD-nya. Kembalikan. Kan rugi kita. Nah, ini yang saya katakan kita tidak bisa berbisnis. Kita berbisnis itu kan berapa yang kita keluarkan, berapa pendapatan yang harus kita dapat. Kalau mengajuk kredit di bank itu enggak bakalan disetujui. Kenapa tidak disetujui? Karena kan kalau dikasih kredit berapa angsurannya per bulan? Artinya dia ada laba, tiap bulan itu ada laba gitu. Kalau tidak ya enggak bakalan. Nah, jadi itulah yang sering kita sampaikan agar semua kita bekerja keras bersama-sama. Kita mencari pendapatan bersama-sama, kita membangun Kabupaten Katingan yang kita cintai ini. Saya berharap dengan adanya jabatan-jabatan ini yang sudah terisi semua, ini ada lagi jabatan yang belum terisi ini. Sebentar lagi, bulan April, Kepala Dinas Lingkungan Hidup akan pensiun tanggal 1 April. Sudah itu Sekretaris Sekdis Dinas PU juga kosong. Tahun ini banyak yang saudara-saudara kita yang pensiun, tapi kita tidak bisa mengisi jabatan itu. Saya ini hanya sampai maksimal tanggal 20 Maret bisa melantik pejabat. Tapi pejabat yang mana lagi yang kita lantikkan? Enggak ada kalau sudah penuh semua. Nah, itu saja hal-hal yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan, bantuan dan kerjasama kita selama ini. Dan harapan saya minta tahun ini sudah menginjak tahun politik, ya, jangan ikut-ikut berpolitik. Ya. Yang kedua, hati-hati dengan isu-isu yang berkembang. Baru-baru ini ada 10
spanduk yang dipasang di masjid-masjid. Tolong itu jangan sampai kita terpancing oleh hal-hal yang demikian. Ya, ada 10 spanduk yang dipasang di masjid. Ini kan ya saya nggak tahu. Kita sampai saat ini nggak tahu siapa yang melakukan ini. Kemarin saya juga dengan Pak Kapolres coba kita harus cari tahu maksudnya ini apa. Nah ini yang sering saya sampaikan, yang namanya politik identitas yang ingin merusak hubungan antar umat beragama di Kabupaten Katingan yang kita cintai ini. Jangan ini terjadi. Saya mohon ini jangan terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada Bupati Katingan atas sambutan dan juga arahannya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur atas berjalan lancar kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dan doa akan dipimpin oleh Bapak Wahid SH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita inginkan terkabul. Tidak mengurangi rasa hormat terhadap sesama, izinkan saya memimpin doa sesuai ajaran agama Islam. Kepada saudara-saudara kami yang lain mohon dapat menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi al-karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Fathul ya Alim. Maha suci Engkau ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala asma-Mu kami agungkan, segala puji kami sanjungkan. Pada saat yang berbahagia dan mulia ini kami berkumpul dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan, seraya memohon rahmat, kasih sayang dan ridha-Mu. Ya Allah, ya Arhamur Rahimin, Engkaulah Zat pemberi kekuasaan. Berikan kepada yang dilantik kesehatan dan kesehatan lahir dan batin, supaya bisa melakukan amanah dengan penuh tanggung jawab, patuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berintegritas profesional yang tinggi dan inovatif. Tidak berapa lama lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum tahun 2024. Kuatkan iman agar terhindar dari segala godaan dari luar maupun dalam. Ya Allah, ya Hafidh, ya Allah, jadikan kami semua waktu bekerja selalu ingat Engkau, selalu bersyukur, takut kepada Engkau, taat dan tunduk kepada Engkau. Ya Allah, tumbuh suburkan kepada kami sifat sosial, agar kehidupan kami dan bangsa lebih aman dan sejahtera. Ya Allah, ya Tawwab, kami sadar ya Allah, tidak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, tidak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealfaan dan kehinaan. Ampunilah dosa kesalahan kami, orang-orang yang berjasa dalam membentuk kami seperti ini, guru-guru, saudara-saudara dan para pemimpin kami. Masukkanlah mereka ke dalam hamba-Mu yang Kau sayangi. Ya Allah, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengarkan setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Wahid. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian kegiatan kita telah selesai dan kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat menikmati kudapan yang telah disiapkan.